Kenapa sudah pakai obat herbal, sudah pakai jamu yang katanya paling bagus, tapi nggak bisa berfungsi optimal? Nah, sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Oke, poin pertama, sebelum menjawab, kita fair dulu. Kita pengen uji kekerasan ereksi Anda ada di angka berapa. Ya, dengan demikian kita tahu mau sampai kemana. Kalau misalnya angkanya 0, nggak berkembang sama sekali. Angkanya 1, alat vitalnya mengembang, penisnya mengembang, tapi lembek seperti tahu. Kalau angkanya 2, seperti pisang nggak dikupas. Seperti pisang dikupas dengan kulitnya. Bisa berdiri, bisa tegang, tapi nggak bisa penetrasi. Nah, kalau angkanya 3, dia seperti pisang dengan kulitnya, bisa penetrasi, tapi rasanya kurang. Kalau 4, keras seperti timun. Nah, Anda ada di angka mana? Nah, kemudian yang pertama ya. Kedua adalah kita mau evaluasi nih. Anda sudah pakai produk herbal misalnya. Kenapa nggak efektif? Nah, sekarang kita harus mau evaluasi jujur dulu. Ada beberapa poin yang kita mau evaluasi. Pertama, apakah kita punya penyakit? Ya, penyakit tertentu. Kedua, apakah ada masalah psikologis? Ya, misalnya ada masalah stres dengan pekerjaan, stres dengan situasi kondisi yang terjadi menimpa Anda, stres dengan pasangan, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, apakah mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Kemudian yang keempat adalah apakah ada cedera pada tulang belakang, pada pinggang, atau pada panggul, atau pada alat vital. Nah, yang kelima adalah apakah ada tindakan medis tertentu, misalnya ada terapi radiasi, misalnya ada terapi prostat, kemudian ada operasi kanker misalnya yang lain. Nah, ini ada 5 poin yang mau kita bahas. Kita mau evaluasi satu-satu supaya Anda ketika menginginkan punya kemampuan ereksi yang bagus, Anda tahu harus berada pada kondisi apa dan kemudian apa yang mestinya atau yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, pertama, kalau punya penyakit, misalnya Anda punya masalah tekanan darah tinggi, gejala ya. Kedua, diabetes. Ketiga, kolesterol tinggi, ya. Ini 3 nih. 3 ini menunjukkan sudah ada penyumbatan pembuluh darah. Atau mungkin yang sudah telanjur menjadi penyakit. Misalnya ada masalah pada jantung, ada pada stroke misalnya, ada gagal ginjal, ya. Nah, ini artinya sudah ada masalah pada pembuluh darah. Nah, misalnya udah ada kena serangan pada jantung, penyakit jantung, Anda sudah kena serangan jantung, sudah dipasang ring, atau pernah kena stroke, atau pernah gagal ginjal, berarti sudah ada masalah penyumbatan pembuluh darah yang mungkin lebih fatal dibandingkan cuma gejala aja. Misalnya tadinya ada gejala diabetes, kolesterol, hipertensi. Nah, ini yang kita mau kita mau pelajari dulu. Apakah ada ini? Kalau misalnya Anda belum tahu, ya mungkin saat ini sudah waktunya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Nah, nanti ketika melakukan pemeriksaan kesehatan ketemu hasilnya, seandainya Anda ingin kembali fungsi seksual, tentu misalnya benar nih, udah verifikasi nih, terverified ya. Berarti untuk bisa punya fungsi seks yang normal, langkah pertamanya bukan pada obat-obatan herbal, tapi pada obat alat bantu seks. Sildenafil, tadalafil, vardenafil, pilih salah satu ya. Sambil Anda mengubah pola hidup, pemilihan makanan, olahraga, istirahat cukup, kemudian pikiran yang sehat dan aktivitas yang sehat sambil menggunakan obat-obatan untuk membantu supaya bisa punya fungsi seks yang normal. Ini langkah pertama dulu. Nah, kemudian mengenai pola hidup sehatnya, coba Anda cek-cek di video-video saya yang lain. Nah, kedua, jika Anda punya masalah psikologis, ini sangat berperanan pada gairah dan keinginan untuk melakukan seksual. Misalnya, Anda baru mengalami major event, ya, ada keluarga yang meninggal, ada pasangan yang meninggal, atau anak meninggal, atau Anda baru ketipu dengan berat, Anda baru mengalami masalah finansial yang keras, Anda mengalami argumentasi yang keras dengan pasangan atau orang tua, ini bisa menyebabkan keinginan untuk kemampuan seks itu tidak berfungsi optimal. Nah, ini memang harus diselesaikan. Anda silakan cari ahlinya untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Nah, poin ketiga mungkin adalah efek samping dari obat-obatan. Nah, obat-obatan apa yang mungkin selama ini jarang terpapar adalah misalnya obat-obatan antidepresan, obat-obatan kecemasan, ya, obat-obatan gangguan kejiwaan,
Kemudian obat-obatan anti hipertensi. Jadi kalau Anda punya masalah hipertensi, Anda minum obat teratur, bisa jadi salah satu efeknya adalah masalah ini. Nah, ini memang harus belajar caranya, mau belajar caranya menjalankan pola hidup sehat, menggunakan mungkin teknologi laser ya, untuk membantu bisa mengoptimalkan kondisi yang sudah terjadi ya. Kemudian obat-obatan kanker prostat, kemudian obat-obatan penurun kolesterol ini bisa menyebabkan masalah pada kemampuan seksual. Jadi misalnya tadi ada masalah kolesterol, ya Anda harus menjalankan pola hidup sehat sedemikian rupa sehingga kolesterolnya tidak naik, kemudian berfungsi dengan normal, kemudian sehingga Anda bisa mengurangi penggunaan obat kolesterol. Mudah-mudahan, tidak janji, pasti bagus, kemampuan ereksi bisa kembali. Nah, kemudian yang keempat, cedera pada tulang belakang, tulang panggul, atau penis seperti ada yang patah pada jaringannya. Ini bisa menyebabkan kerusakan saraf. Kalau ini yang terjadi, Anda disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis bedah urologi, ya. Spesialis bedah urologi. Kalau memang masalahnya adalah pada tulang belakang, ya datang ke spesialis bedah syaraf, ya, untuk Anda mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian efek samping tindakan medis tertentu, misalnya operasi prostat, kemudian adanya terapi radiasi untuk kanker usus misalnya. Nah, Anda coba konsultasikan pada dokter yang menangani masalah tersebut. Misalnya kalau ada masalah kanker prostat, atau masalah pada kandung kemih, atau masalah ginjal misalnya, Anda datang ke spesialis bedah urologi. Kalau ada masalah pada radiasi, Anda datang ke spesialis onkologi untuk Anda bisa bekerja sama dengan dokter bagaimana mengatasi masalah apabila kebetulan masalah ini dipengaruhi oleh obat-obatan atau mungkin ada syaraf yang terkena. Nah, jadi ketika sudah Anda tahu ini semua, ya, Anda sekarang bisa memikirkan Anda berada dalam posisi yang mana. Jangan misalnya Anda pengen datang sama saya, makanya ini saya udah pakai kopi jahe seperti yang dokter sarankan, kok saya nggak bisa ereksi gitu. Nah, tapi background penyakitnya Anda tidak cerita sama saya, ya kan gitu. Saya tidak tahu kondisi Anda saat ini seperti apa tentunya kan. Katanya dokter kopi dengan merica bisa membantu ereksi. Loh, memang bisa, tapi kalau Anda punya penyakit yang melatar belakangi ya tidak cukup kuat mungkin. Ini makanya kita butuh sedikit hikmat ya, butuh kebijaksanaan untuk mau melakukan evaluasi diri sendiri. Selama ini melakukan pola hidup sehat apa enggak? Kalau Anda tidak melakukan pola hidup sehat, kemudian mengalami masalah ya, misalnya nih udah terjadi penyumbatan pembuluh darah nih, ya, terus Anda berharap dengan herbal bisa mengatasi penyumbatan itu, ya nggak bisa lah, ya. Tergantung juga penyumbatannya seberapa. Nah, kalau misalnya Anda penyumbatan pembuluh darah itu sudah bermanifestasi pada penyakit jantung atau stroke, berarti kan sudah cukup parah itu. Kenapa? Karena pembuluh darah pada jantung, arteri koroner kan itunya besar tuh, ya. Ingat, kalau pembuluh darah sudah tersumbat di satu titik, berarti bisa tersumbat di titik yang lain. Udah kena jantung, bisa kena stroke, bisa kena gagal ginjal. Nah, kenapa saya bilang kalau udah ada masalah jantung, mungkin sudah ada masalah pada alat vital laki-laki, pada penis, karena penyumbatan pembuluh darah itu sekali lagi bisa ada di mana-mana. Nah, artinya yang bisa kita lakukan saat ini adalah langkahnya adalah bukan mengharapkan fungsi dari ereksi atau fungsi seksual itu kembali gara-gara obat herbal. Untuk bisa berfungsi optimal, nomor satu mungkin penggunaan obat-obatan dulu, obat-obatan anti disfungsi ereksi. Tadi saya sampaikan sildenafil, vardenafil atau dalafil, ya. Nah, sambil menjalankan pola hidup sehat sehingga kondisi yang masih ada, kondisi pembuluh darah yang masih ada itu bisa dioptimalkan. Nah, namanya juga usaha, ya. Nah, kemudian sambil jalan apapun kondisi saat ini, fondasi hidup sehat itu penting. Anda mau makan sehat nggak? Makan buah 3 kali sehari, memilih karbohidrat yang sehat, menunya yang tidak digoreng, lemak sehat, air putih cukup, itu sudah nggak perlu ditawar. Kemudian olahraga nggak perlu ditawar, itu tubuh Anda membutuhkan itu untuk kebutuhan sehat Anda. Istirahat yang cukup sangat diperlukan. Nanti Anda boleh tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kondisi darah dan pembuluh darah Anda, ya. Sambil Anda menjalankan perbaikan pada kondisi tubuh Anda bisa menggunakan obat-obatan dulu, ya.
Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.